Yes, boleh di-record. Mungkin sebelum saya perkenalkan diri, mungkin Kak Nestor bisa share sedikit dari profil saya sehingga nanti saya tidak perlu mengulangi. Silakan Kak Nestor. Oke. Oke Kak, silakan Kak. Silakan Kak Jen. Oke, mungkin bisa dibantu salah satu host dari JPA untuk membacakan, nanti saya akan lanjutkan. Silakan. Oke, saya bacakan ya. Nama lengkap Jen Oberlin Kristen Hutahian. Ya, di sini juga ada kakak Hutahian dari Bandung. Saya tanya-tanya apakah bersaudara, katanya saudara dalam Tuhan. Bermula dari kecintaannya untuk mengajar, Jen telah berkeliling Indonesia sejak tahun 2015 mengadakan pelatihan guru-guru di berbagai provinsi seperti Jakarta, Papua, Maluku, Sumba, Timur, Kalimantan, Bali, Jawa Tengah, Riau, Mentawai, Nias, dan lain-lain. Sekarang Kak Jen menjabat sebagai Ketua Yayasan Tunas Aksara sekaligus Project Manager dalam program Saya Suka Membaca bermitra dengan Kemendikbud Republik Indonesia. Kak Jen juga pernah menjabat sebagai Project Manager kerjasama dengan Inovasi Australia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Project Leader untuk Fundraising Management dengan Global Giving di USA. Karena itu beliau aktif menggalang dana dalam proyek-proyek pendidikan bersifat sosial di berbagai tempat di Indonesia. Beliau mendapat sertifikasi mengajar TKT dari Cambridge University, Inggris, serta memiliki lisensi sebagai Cambridge Speaking di Indonesia. Semenjak pandemi COVID, beliau mendirikan organisasi Morpo, CNC, untuk memberikan pelatihan proyek fundraising and people management bagi yayasan dan institusi di seluruh Indonesia. Visi besarnya adalah melihat seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas dan organisasi masyarakat berkembang secara profesional. Di waktu senggang, beliau hobi menonton sepak bola dan membaca buku serta menulis dan mengaransemen lagu. Silakan Kak Jen. Baik, terima kasih Kak Nestor. Shalom, selamat malam waktu Indonesia Timur, Tengah, dan juga mungkin sudah malam juga dia di Indonesia Barat. Boleh saya menyapa semuanya? Selamat malam semua. Malam Terima Kak, kasih untuk malam ini bisa hadir di sini. Saya senang sekali di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan waktu bertemu dengan teman-teman dari pegiat anak di seluruh Indonesia. Nah, sebelum saya tidak perlu memperkenalkan diri karena tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Nestor, jadi saya langsung saja kita akan hari ini akan belajar sesuatu yang menurut saya bukan teori, tapi sama-sama nanti kita akan praktekkan. Karena saya nggak suka orang-orang yang berteori, tapi benar-benar dipraktekkan di masyarakat luas. Lalu nanti kita akan coba ada polling, ya saya mau melihat seberapa dalam pemahaman teman-teman sekalian tentang perlindungan anak, dan juga nanti kita akan ada interaksi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga kita akan ada bagi kelompok untuk simulasi bagaimana mencegah kekerasan dan pelecehan dan apapun terhadap anak. Jadi itu kira-kira intinya, dan saya ingin semuanya coba dulu open cam kalau ada yang bisa. Saya mau lihat Kak Nestor, bisa dilihat kameranya semua. Saya mau lihat kita mau salam kita di JPA ada salam perlindungan anak tidak? Salam anak. Kalau misalnya ada yang terbaru dari Kak Jen, silakan Kak Jen. Ya, saya mau tahu. Gimana nih perlindungan anak ya? Ya, kita lihat semuanya sudah open cam, dan kalau misalnya sudah open ya kita cuma mau bilang salam perlindungan anak saja ya. Kita pakai gaya begini boleh deh ya. Saya mau lihat semuanya.
Gaya apa nih yang Korea punya ini? Sarangeo. Sarangeo. Yuk, salam dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam perlindungan anak. Oke. Yes. Alright. Yuk, saya percaya mungkin teman-teman yang sudah hadir, mungkin ada dari kalangan Kristiani, tapi juga mungkin ada yang bukan dari kalangan Kristiani. Kami juga menyambut, tidak apa-apa. Ini topik untuk semua, karena kita semua punya tanggung jawab untuk mencintai anak-anak, apapun agama, apapun ras, apapun suku bangsanya, kita tetap mencintai anak karena kita percaya bahwa anak-anak adalah generasi masa depan kita. Nah, saya akan langsung ke materi kita. Bagi teman-teman yang sudah mengisi polling, saya akan tampilkan polling daripada yang sudah saya share ya. Dan ini saya akan coba share hasil pollingnya dari ya, ini respon-respon teman-teman. Nomor pertama, mungkin boleh Kak Yeni interaksi dengan kita membaca hasil polling ini? Silakan Kak Yeni. Kak, maaf di Bogor signalnya sedang kurang itu. Apakah Ada Kak terdengar? Asmoro, Kak. Oh begitu, ya boleh siapa? Dari Mendung Kak Asmoro, hujan. silakan Kak Asmoro. Ya, berapakah batasan usia anak? Ya. 87 responden, yang biru ada 17,2, lalu yang hijau itu 40,2, lalu yang orange 37,9 dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Asmoro. Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi nomor 1 ini kita sharing aja bahwa menurut organisasi PBB, organisasi WHO, World Health Organization, menurut mereka anak itu adalah 0 sampai 19 tahun. Ini catatan aja menurut organisasi PBB. Tapi menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia, anak itu adalah yang warna hijau. Ya, ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi agak berbeda sedikit dengan badan lembaga dunia yaitu PBB. Kalau PBB mengatakan itu adalah sampai 19 tahun. Tapi kalau kita di Indonesia sampai dari dalam kandungan sampai 18 tahun. Semuanya oke? Kalau oke, coba saya mau lihat jempolnya. Yes. Silakan Pak Asmoro yang kedua. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak di sebuah organisasi atau proyek? Ya. Yang semua menjawab merah ya, Pak Asmoro ya. Ya, hampir semua merah. menjawab merah, seluruh staf tanpa terkecuali. Oke. Baik, lanjut Pak Asmoro. Memukul anak asal tidak keras atau tidak di bagian tubuh yang tidak berbahaya masih bisa dibenarkan. Ini hampir 50-50 ini. 48, 51. Oke, jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin sekarang bicara situasi atau kondisinya kali ya. Memukul anak asal tidak keras, tidak bagian tubuh masih bisa dibenarkan. Nah, ini nanti coba kita akan coba saya akan minta nanti kita berbagi grup supaya kita bisa diskusi apa alasannya boleh setuju, apa alasannya tidak setuju. Supaya nanti kita bisa sharing ya. Oke, ini masih 50-50, artinya di Indonesia masih boleh ada yang mukul asal tidak keras, tidak bagian tubuh. Ada juga yang bilang nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, namanya mukul tuh nggak boleh. Ada juga. Jadi ini bukan jawaban saya ya rekan-rekan sekalian. Silakan Pak Asmoro nomor 4. Memukul anak asal dengan alasan yang masuk akal masih bisa dibenarkan. 44% bilang setuju, sedangkan yang 50,8% itu tidak setuju. Tidak setuju. Ada ya hampir lebih banyak yang tidak setuju. Nggak boleh pukul anak tuh dengan alasan apapun nggak boleh. Oke, tidak setuju lebih banyak. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Nomor 5 silakan Pak Asmoro. Tokoh agama tidak mungkin melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap anak. Yang setuju 24%, ternyata masih banyak yang setuju, tapi ya yang tidak setuju maksudnya.
Nah, ini menarik. Menarik ya. Jadi masih ada yang setuju bahwa tokoh agama, apa dia pendeta, ustadz, atau dia apa namanya dari agama-agama yang lain, itu tidak mungkin melakukan kekerasan, pelecehan terhadap anak. Dan mereka bilang setuju, 24% setuju. Oke ya. Oke. Baik Pak Asmoro, menarik ya. Masih ada yang setuju ya Pak Asmoro ya? Iya. Oke. Artinya pendeta nggak mungkin melakukan kekerasan. Oke, good. Nomor 6. Silakan Pak Asmoro. Aku masih nggak setuju kalau itu. Ya, boleh. Oke. Secara verbal masih banyak. Masih banyak ya. Ya. Wah, seorang wanita tidak mungkin melakukan pelecehan terhadap seorang anak. Maksudnya ibu. Ibu atau wanita muda atau apa yang melakukan Oh. pelecehan terhadap seorang anak. Biasanya kan laki-laki ya. Coba silakan Pak Asmoro. Terus itu yang setuju ada 28%, ya, 71%-nya tidak setuju. Berarti masih banyak yang menganggap bahwa wanita juga Bisa ya. melakukannya. Oke, silakan Pak Asmoro. Ini pollingnya beneran ya? Beneran ini. Oh, iya. Ini Aku sampai nggak percaya. Asmoro, ini yang mengisi teman-teman yang ada di Zoom ini. Oke. Oh, udah ada free test ya sebelumnya ya? Sudah pretest. Pak Asmoro enggak dapat ya? Baru ngikutin soalnya, maaf sekali. Oke, Oh, baik, bullying nggak apa-apa. adalah bentuk kenakalan anak yang wajar di kalangan anak-anak. Saya dulu Banyak pernah ya. membuli teman saya yang Chinese. Saya baru keluar sekolah langsung saya bully mereka. Cino gitu ya. Sekarang saya bertobat, saya nggak mau membuli. Baik. Jadi Ya. Indonesia setuju ya? Tidak setuju. Ya, Indonesia tidak setuju. Oke. Ya, silakan nomor 8 Pak Asmoro. Melaporkan kasus kekerasan terhadap anak hanya akan membuat susah anak dan pelapor saja. Nah, ini luar biasa nih, masih sangat setuju nih. Soalnya ya itu ya banyak lah gitu ya. Udah saya nggak ngasih komentar, cuma ngomong aja. Melaporkan kasus kekerasan terhadap anak itu membuat susah. Tidak setuju banyak ya. Iya. Yang setujunya cuma hampir 3%. Oke. 3%. Nomor 9. Kegiatan di organisasi saya tidak ada interaksi sama sekali dengan anak-anak sehingga tak perlu memikirkan aspek perlindungan anak di organisasi. Saya berinteraksi dengan anak di lembaga saya. Mitra ceria anak. Kalau tidak berinteraksi, apakah tidak perlu ada perlindungan anak? Tidak setuju ya, banyak ya? Ya, banyak tidak. Hampir 100% ini Pak Asmoro tidak setuju. Benar. Berarti organisasi tetap harus punya perlindungan anak ya? Betul. Oke. Yang terakhir mungkin Pak Asmoro ini menarik nih. Kepada siapakah organisasi saya bisa berkoordinasi menindaklanjuti kekerasan terhadap anak? Nah, ini menarik nih. Yang semua benar. Ya. Semua benar ya. Polisi, suku dinas, keluarga, Komisi Perlindungan Anak, boleh semua. Oke. Termasuk kepada pendeta juga boleh ngadunya, boleh. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah hasil polling kita semua, yang artinya jawabannya mungkin ada yang betul, ada yang mungkin masih kurang tepat, tapi intinya adalah kita akan coba melihat nanti di dalam grup, kita akan diskusi memukul anak asal tidak keras dan tidak di bagian tubuh berbahaya bisa dibenarkan atau tidak. Nah, ini Indonesia masih 50-50 jawabannya. Nanti kita akan coba bagi di grup, kemudian nanti kita akan diskusi. Baik. Kemudian saya akan coba sekarang akan presentasi sedikit. Saya akan mulai presentasi maksud saya. Saya akan mulai presentasi tentang topik kita malam ini yang saya lebih mikir adalah beban pekerjaannya. Ya, dia akan merasa juga berat bebannya. Oke, halo. Semua Silakan, sudah. Oke. Baik, kalau begitu saya akan coba ya. Oke, ini saya akan bentar ya.
Oke, baik. Kita akan masuk langsung kepada topik kita hari ini, yaitu adalah safeguarding atau bagaimana kita menganggap bahwa setiap anak berharga. Oke. Nah, kemarin saya sudah memberikan introduksi. Jadi kita sudah memberikan introduksi tentang pelindungan anak kepada Kak Nestor. Nah, tadi kita juga sudah polling. Nah, sebelum kita polling, tadi kita polling. Nah, setelah ini saya cuma mau tanya bahwa di sini sebagian besar mungkin dari jaringan pelayanan anak yang sudah banyak ya basisnya di seluruh Indonesia. Cuman saya mau kasih tahu bahwa saya mau apa ya? Mungkin buat saya kita semua setuju ya. Saya percaya kita semua setuju bahwa dalam firman Tuhan juga diajarkan bahwa siapa yang menyesatkan atau dalam kata lain ya membuat anak itu menjadi menderita dan segala macam, itu baginya lebih baik diikatkan sebuah batu di lehernya dan dia dibuang ke dalam laut. Itu perkataan firman Tuhan dalam Alkitab yang bagi umat Kristiani percayai. Tapi saya juga percaya itu berlaku buat semua orang karena anak itu adalah yang paling rentan ya, yang paling lemah gitu. Nah, oleh karena itu selayaknya perkataan di dalam firman Tuhan itu bahwa itu sangat keras sekali, lebih baik dia dibuang ke dalam laut daripada hidup ya. Artinya orang-orang yang mencelakakan, yang menciderai, yang menyengsarakan dan segala macam. Oleh karena itu, karena ini adalah sebuah perkataan yang sangat keras yang kita pelajari bahwa lebih baik dibuang ke dalam laut, makanya kita juga harus menyikapi ini dengan betul-betul serius. Nah, jaringan pelayanan anak dan para pegiat anak di Indonesia sudah melakukan ini dan saya percaya ini adalah melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran bahwa kita melakukan ini serius. Anak itu harus dilindungi, gitu ya. Karena firman Tuhan juga berkata seperti itu. Nah, topik kita hari ini kita akan belajar tentang safeguarding dan seterusnya. Safeguarding itu apa, dan kemudian kita juga akan coba nanti belajar evaluasi resiko yang mungkin nggak banyak organisasi atau kelompok masyarakat yang melakukan ini, tapi nanti coba akan kita perkenalkan di JPA supaya nanti JPA juga bisa sosialisasi kepada masyarakat. Terus kita nanti juga akan ada breakout room untuk diskusi dan juga tanya jawab seputar topik kita tentang safeguarding. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang safeguarding dan bagaimana kita melayani anak-anak nantinya. Dan untuk melakukan mitigasi risiko yang bisa terjadi kepada anak. Ya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum saya mulai, apakah safeguarding itu, dan mungkin Kak Nestor boleh pilih satu orang untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Kak Nestor. Oh, oke. Kakak silakan yang mau memberikan pendapat apa itu safeguarding boleh. Adakah yang mau tanpa disebutkan namanya? Adakah yang mau memberikan jawaban? Kak Edo, saya pilih ya Kak Edo dari Manado. Kak Edo, menurut Kak Edo, Kak, ya. lagi di jalan ini, nggak konsentrasi, Oh begitu ya? lagi Oh, oke. nyetir, Oke, lagi baik. menuju ke Tomohon ini. Oke, baik. Hati-hati di jalan. Kak Gimana? Darling dari GKMI. Kak Darling, silakan Kak pendapatnya. Kak Darling. Oke. Kak Darling. Oke, ya Kak, silakan Kak. Silakan Kak Darling. Waduh, salam Kak. Tapi saya nggak terlalu tahu karena baru ikut ya. Oh begitu ya. Oh baiklah, baik. Satu lagi ya, Kak Popi. Kak Popi, silakan Kak Popi. Terima kasih. Mungkin saya juga sebenarnya nggak tahu persis ya, cuman dari katanya aja saya menduga-duga ya. Safe kan berarti amannya ya. Guard itu kan penjaga, mungkin orang-orang yang berperan sebagai penjaga untuk mengamankan sesuatu gitu ya. Kalau saya ingatnya kalau ini kan yang seperti kalau di pantai gitu ya.
Saya ingat film itu yang penjaga pantai itu. Iya, iya, iya. Safeguard gitu kan, Ya, menjaga lifeguard keamanan ya, pantai lifeguard. gitu kan. Lifeguard. Ya, ya, ya. BWT. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, Oke, baik. thank you. Jadi kita akan belajar. Tadi Ibu bilang dari apa? Tadi saya lupa dari mana. Itu katanya ada lifeguard yang menjaga supaya anak-anak jangan tenggelam kalau berenang di laut atau di kolam renang. Nah, safeguarding ini kita akan pelajari. Nah, menurut jaringan pengaman sosial, safeguarding itu adalah tindak pengamanan. Jadi bukan cuma sekedar melindungi, tapi juga mengamankan. Ya, teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai lembaga harus melakukan safeguarding. Kenapa? Karena ini tindak pengamanan sebenarnya sebelum sesuatu terjadi. Nah, ini pentingnya itu. Ya, sebelum sesuatu terjadi, kita sudah amankan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara tahu dong, kalau misalnya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin datang ke sebuah tempat, udah pasti ada pas pampresnya, udah pasti ada tindak pengamanannya, ya kan? Udah pasti itu. Walaupun beliau seorang yang suka belusukan segala macam, tapi tetap aja Pak, ada tindak pengamanannya. Nah, artinya itu untuk memitigasi, mencegah ada resiko-resiko yang bisa terjadi kepada Bapak Presiden. Nah, bagaimana kalau itu kita terapkan juga kepada anak-anak, kepada orang-orang yang kita layani, baik pihak-pihak yang rentan seperti orang tua, jompo, wanita-wanita yang mungkin juga terkena kasus-kasus pemerkosaan dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak melakukan tindak pengamanan sehingga mereka bisa aman begitu? Nah, tapi memang kita fokus kepada anak karena anak yang paling sering mengalami ini. Oke. Nah, lanjut. Oke, semuanya sekarang boleh open microphone. Coba mic-nya dinyalakan, lalu bilang sama-sama saya, safeguarding adalah tindak pengamanan. Saya hitung sampai 3, boleh dibuka mikrofonnya. Oke, lalu semua sama-sama ucapkan dengan saya. Ya, 1, 2, 3. Safeguarding adalah pengamanan anak. Ya, logika berpikirnya adalah sama seperti Pak Presiden tadi. Ya, jadi ini mitigasi resiko. Apakah mitigasi resikonya hanya ke dalam masalah bahaya saja? Oh tidak, mitigasi risikonya bukan hanya masalah kecelakaan, bencana alam, tapi mitigasi dalam hal di mana anak-anak bisa menjadi korban. Itu kata kuncinya, korban. Apakah itu korban pelecehan, apakah korban kekerasan, apakah korban kecelakaan, semua nanti kita akan coba lihat risiko-risiko itu, Pak ya. Nah, lalu jadi intinya safeguarding ini bukan cuma untuk masalah keamanan anak-anak dan kesejahteraan mereka. Ya, penting ini buat kita semua. Jadi ini bukan hanya masalah keamanan, bukan hanya masalah buat anak-anak saja, ya, tapi ini juga mencakup mulai dari keamanan gedung, perekrutan staf atau anggota tim, dan semua hal yang berkaitan dengan keamanan anak. Jadi segala sesuatu yang nanti bersentuhan dengan anak, baik itu staf, baik itu keamanan lokasi gedung, baik itu apapun itu, ya kita harus safeguarding, kita harus buat tindak pengamanannya. Artinya apa? Gedungnya juga aman, lokasinya aman, ya. Lain dengan bencana alam yang kita semua juga nggak tahu. Kemudian juga staf-staf yang kita rekrut, yang bergabung juga betul-betul kita seleksi dengan baik bahwa mereka itu adalah staf-staf yang berintegritas gitu. Nah, jadi safeguarding itu bukan cuma anak ternyata, bahkan sampai kepada gedungnya juga diperhatikan. Nah, saya pernah mampir ke sebuah sekolah gitu ya. Wah, di sini ada Pak Lendi Pesat nih dari Pesat ya. Selamat malam Pak Lendi, dan saya melihat di beberapa tempat di sebuah tempat di Indonesia gitu ya, itu gedung sekolahnya itu ibaratnya udah retak-retak, yang ibaratnya bisa rubuh kapan aja. Tambah lagi itu di taman bermainnya itu ada benda-benda tajam di situ. Itu aja udah menjadi sebuah bagian daripada safeguarding. Kenapa? Anak-anak bermain lari-lari, ada benda-benda tajam tumpul yang di dekat-dekat lokasi gedung. Kalau mereka jatuh, mereka bisa apa ya, kena mata, kena kepala, kena badan, ya itu beresiko. Makanya kita mesti ketika jaringan pelayanan anak ini bekerja atau kita semua bekerja untuk anak,
Ya, kita harus lihat apakah ini aman untuk anak atau tidak dari semua aspek, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi bagaimana antara perbedaan safeguarding dengan perlindungan anak? Yang kita pelajari adalah perlindungan anak ini adalah dengan safeguarding, saya mungkin bisa interaksi Kak Nestor dengan siapa? Dengan Sianet Novita mungkin. Silakan Kak Nestor. Kak Senet dari Timika, silakan Kak. Oh, Timika, Papua. Ya. Iya. Bisa memberikan pendapatnya Kak Senet perbedaan safeguarding dengan perlindungan anak. Kak Senet, selamat malam. Adakah Kak Senet di sini? Sepertinya. Oke. Tidak ya? Oke, mungkin Kak Senet bisa mendengarkan suara saya. Oke, mungkin masalah jaringan ya. Yang lain ya Kak ya, yang lain ya. Ya, mungkin dari Ibu yang ada di GPI El Shaddai, Mesrawani, silakan Ibu Selitonga. Bisa memberikan pandangan bedanya safeguarding dengan perlindungan anak. Kak Mesrawati Silitonga, silakan Kak. Ya, saya coba memberikan pendapat. Kalau safeguarding itu kan tindak pengamanan, jadi itu mencakup seluruhnya. Tapi kalau perlindungan anak lebih spesifik, Bang. Kalau perlindungan anak itu kayaknya lebih luas, Bang, begitu. Tapi pengertiannya secara umum setiap anak itu berhak mendapat perlindungan. Ya. Jadi ini adalah bedanya. Terima kasih Ibu Silitonga. Dan safeguarding itu tindak pengamanan, dan perlindungan anak ya. Jadi kalau kita lihat di sini Ibu Silitonga, perlindungan anak adalah salah satu bagian daripada safeguarding. Jadi ketika kita melakukan safeguarding, di dalamnya sudah ada perlindungan anak. Kira-kira begitu Ibu Silitonga ya. Jadi lebih luas sebenarnya adalah safeguarding dibandingkan perlindungan anak. Karena di safeguarding ada masalah keselamatan kerja, ada masalah rekrutmen tim, ada masalah apakah bahan-bahan ajar kita itu aman untuk anak atau tidak, apakah kurikulum yang digunakan di sekolah itu aman untuk anak atau tidak, gitu kan? Dan apakah mengandung unsur sara, mengandung pornografi, mengandung kekerasan, buku-buku yang dibaca anak-anak, itu semua adalah bagian daripada safeguarding. Jadi perlindungan anak nanti kita akan fokus ke sana, tapi safeguarding ini adalah keseluruhan. Jadi sekali lagi perlindungan anak adalah bagian daripada safeguarding. Bolehkah semua open mikrofon Kak Nestor dan kita sama-sama ucapkan bahwa perlindungan anak adalah bagian daripada safeguarding. Oke? Saya hitung sampai 3. Kak Nestor bisa? Oke, siap Kak. Mari. Oke, hitung silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Safeguard. Perlindungan anak adalah bagian dari safeguarding. Perlindungan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanya safeguarding apa? Oh, itu pengamanan. Salah satu unsurnya adalah perlindungan anak, gitu ya. Gitu. Nah, jadi nanti buat rekan-rekan yang mengajar di sekolah, perhatikan tolong nih bahan ajarnya. Itu mengandung unsur-unsur kekerasan kah, mengandung unsur pornografi kah, mengandung unsur sara kah, ya itu semua adalah tindak pengamanan kita, ya. Jadi yang nggak cuma sekedar kekerasan atau pelecehan kepada anak. Terus kita lihat lagi di sini perlindungan anak yang tadi seperti bilang ini hanya fokus kepada melindungi anak yang menderita, ya. Jadi yang kemungkinan besar juga akan berdampak ya secara signifikan kepada mereka. Jadi ini salah satu aspeknya. Jadi perlindungan anak itu cuma salah satu aspek daripada safeguarding. Nah sekarang kita harus ada safeguarding. Nah menurut Bapak Ibu, apa pendapat Bapak Ibu sekalian kenapa harus ada safeguarding? Oke. Nah saya akan minta salah satu daripada
rekan kita, Kak Nestor, mungkin silahkan. Kak Lendi boleh dari Pesat? Bisa Oh, memberikan ya, jawaban? ya. Pak Lendi? Pak Lendi bisa dengar suara saya kah? Boleh memberikan pendapat, Pak? Bisa. Ya, San. Oh ya. Selamat malam Pak Lendi. Ya, selamat malam. Ya, kenapa harus ada safeguarding, child safeguarding ya? Saya kira penting, apalagi zaman sekarang ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh orang tua ya. Jadi tingkat pencegahan yang harus kita lakukan itu harus lebih lebih lagi daripada waktu-waktu sebelumnya ya. Mereka ke sekolah, mereka bertemu dengan lingkungan yang berbeda, mereka ke rumah, walaupun mungkin mereka di rumah, tetapi mereka berada pada satu masa di mana mereka banyak bergaul dengan teknologi, dan itu perlu juga ada tingkat perlindungan bagi anak ya, ada tingkat pencegahan, jangan sampai mereka anak-anak ini bisa terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merugikan anak-anak kita. Terus juga waktu mereka bergaul ya, karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, mereka generasi generasi Z, jadi memang ya harus ada child safeguarding ini perlu kita ketahui untuk bisa melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya gitu kira-kira. Terima kasih Pak Lendi dari Pesat Ministry Indonesia. Dan Pak Lendi baru saja sharing kepada kita tentang kenapa harus ada safeguarding. Nah, sebelum dijawab oleh teman-teman, tadi Pak Lendi sudah share sedikit, saya ingin teman-teman semua di seluruh Indonesia melihat apa yang akan saya tampilkan di screen, di layar ya. Dan saya mau mengungkapkan fakta yang yang kita semua ya, sebentar ya. Sebentar, saya ambil dulu. Ya, ini. Saya akan coba share di sini. Semoga semuanya terlihat. Apakah screen-nya terlihat? Belum ya, Terlihat, Pak. Nah, ya. Oke, saya akan kasih, saya akan tampilkan beberapa foto yang nanti rekan-rekan sekalian bisa lihat. Ya, mungkin Asmoro boleh bacakan lagi berita-berita ini. Silakan Pak Asmoro. Ini perwakilan kita membaca ini. Masih ada Pak Asmoro? Masih. Silakan Pak Asmoro. Yang dibaca 4 kakek di Banyumas perkosa bocah 12 tahun, korban hamil 12 minggu. Oke, itu berita yang pertama ya. Ini uang 3.000 hingga 20.000. Waduh, oke. Lanjut coba ya. Pak Asmoro. Sebentar. Sepertinya saya belum share ya. Belum, Kak. Ya. Oke. Lanjut Pak Asmoro, saya akan silakan. Tuh, nggak enak bacanya ini, Mas. Ini bukan saya yang menulis, tapi ini dari detik.com. Silakan. Jadi salahkan aja detik.com. Ya, oke. Silakan. Pemuka agama tersangka cabul terhadap santriwati resmi ditahan polisi. Oke, jawaban tadi berarti yang tadi kita polling, apakah tokoh agama bisa melakukan kekerasan atau pelecehan? Ternyata bisa ya, Asmoro ya. Apapun agamanya, maksud saya. Tidak tertuju pada agama tertentu, tapi ini dari detik.com. Oke, silakan lagi Pak Asmoro. Anak disabilitas ganda di Blora diperkosa ayah hingga melahirkan 2 kali. Gila kamu tuh cewek. Ancam.
Ya, ini bahkan yang disabilitas ya Pak Asmoro ya? Iya, Ya, yang sudah anak disable lagi, disabilitas lagi. Ini dia 2 kali lemah ini, ya. Dan ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, next, Pak Asmoro. niat ingin melapor karena alami pelecehan 2 siswi, ini malah dilecehkan juga oleh kepala sekolahnya. Nah, dan nanti ya ingin melapor ternyata malah dilecehkan juga. Ini terjadi juga Pak Asmoro ternyata ya. Kenapa kok yang like banyak loh ya, 806 itu yang like. Harusnya kan unlike. Oh iya, nggak ada tombol unlike ya Pak Asmoro. Iya, semuanya tombol like ya Pak Asmoro. Kalau ada tombol unlike mungkin kita bisa nanti di Instagram ya. Oke. Lanjut. Nah ini. Miris. Sedih juga sih, miris sedih gitu jadi satu ya. Perkosaan anak oleh 6 pria di Brebes. Terakhir mediasi di rumah klub kepala desa Kades. Gambarnya Ya, berarti hukum sangat lemah di sini ya, mediasi akhirnya. Padahal ini adalah miris gitu ya. Info juga Kak, Brebes itu stunting tertinggi di Indonesia. Oh, begitu. Terima kasih informasi. Saya baru tahu nih Pak Asmoro ya, stunting tertinggi di Brebes ya. Oke. Next boleh Pak Asmoro? Miris, siswi TK di Mojokerto diperkosa 3 bocah usia 8 tahun. Kok beritanya yang kayak gini-gini sih yang saya baca sedih tahu. Aduh, saya juga bukan saya loh di Pak Asmoro. Ini ya, tapi saya nyesel ikut kelas ini. Masa suruh bacain yang kayak gini, aku nggak suka. Iya, jadi bayangkanlah ini siswa TK yang memperkosa itu anak usia 8 tahun ya Pak Asmoro. Gitu. Iya, ereksinya juga masih belum lempeng tuh. Iya, bayangkanlah. Tapi saya cuma mau. Nah, ini yang terbaik nih Pak Asmoro, silakan coba. Ya ampun Tuhan. Masa lalu ibu muda yang dilecehkan 17 bocah. Bukan dilecehkan. Yang lecehkan. Dia melecehkan. Sorry. Masa lalu ibu muda yang melecehkan 17 bocah di Jambi terbongkar. Akun medsos sang pedofil diserbu. Artinya tadi ada polling kita. Apakah seorang wanita atau seorang ibu bisa melakukan pelecehan? Ternyata bisa. Ya. Saya jadi curiga sama Kak Jen deh. Suka ngumpulin berita-berita kayak gini ya. Ini bukan. Ini saya cuma mau lihat fakta-fakta yang ada di dunia sekarang ini Pak Asmoro. Ya. Ayah perkosa, anak tiri dan seterusnya. Tadi kita bertanya Pak Asmoro. Tadi kita bertanya ke Pak Lendi sudah menjawab. Apakah kenapa safeguarding itu perlu? Apa pendapatmu? Kenapa harus ada? Dan ternyata kalau kita melihat berita-berita yang tadi Pak Asmoro, itu sudah tidak perlu lagi itu seharusnya sudah membuat kita tergugah gitu. Dan wah ini harus ada gitu. Karena itu di dunia yang terjadi sekarang ini, itu jahat sekali. Sampai Pak Asmoro sendiri pun tidak tega membacanya. Betul ya Pak Asmoro ya? Betul. Sedih saya. Sedih. Tapi itu terjadi loh Pak Asmoro. Itu bukan karangan saya. Bahkan itu yang ngambil ada berita Kompas, detik.com. Itu nasional loh. Dipercaya oleh seluruh orang Indonesia kalau itu ada berita masuk. Nah artinya dalam kehidupan sehari-hari ini anak-anak kita udah nggak aman. Gitu. Anak-anak kita ini udah aman Pak Asmoro dan rekan-rekan sekalian. Nah kita jaringan pelayanan anak, pegiat anak, yayasan sosial, atau bahkan sekolah untuk anak-anak, kita harus menjadi agen-agen yang memberi perlindungan buat anak-anak. Saya percaya itu. Karena di dunia ini udah aman. Gitu. Nah, saya mengumpulkan berita itu bukan tujuan untuk menakut-nakuti kita, tapi itu fakta. Bahwa itu terjadi. Kalau saya cuma cerita, tidak mengambil sumber berita, saya nanti hoax. Tapi kalau saya ambil sumber berita, saya tidak hoax. Itu terjadi. Gitu. Nah, Pak Lendi
artinya dengan jawaban Pak Lendi itu udah harus, apalagi teknologi digital sekarang, ya bahkan handphone, tablet itu bisa masuk ke dunia anak-anak ya, hal-hal yang tidak diinginkan tadi kata Pak Lendi. Nah, saya ingin semua open microphone. Saya percaya ini kita sedih dengan kondisi yang ada. Itu Indonesia, rekan-rekan sekalian, bahwa terjadi seperti itu, miris sekali. Harusnya kita sebagai seorang pelayan-pelayan anak nangis di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga kita. Ini terjadi di negara kita, gitu. Dan saya mau sekarang semuanya open microphone, Kak Nestor. Kita baca sama-sama narasi yang ada di dalam screen ini supaya kita semua benar-benar menggema di hati kita bahwa kita harus melindungi anak. Silakan Kak Nestor pimpin kita. Oke, mari Kak, kita baca 1, 2, 3. Tidak ada yang lebih merusak bagi seorang anak dibandingkan ketika dia menderita karena perbuatan seseorang yang harus dibandingkan. Oke. Kak Jen, kalau baca bareng-bareng didengar. Ya, tidak apa-apa. Oke, sekarang boleh mikrofonnya ditutup. Nah, saya cuma ingin supaya interaksi ya, Kak Asmoro, terima kasih. Nah, tapi saya cuma mau berkatakan begini. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, baik dalam dunia pelayanan anak, baik dalam dunia sekolah, di keluarga segala macam, itu nggak ada yang lebih merusak dibandingkan ketika ada anak yang menderita karena perbuatan seseorang. Yang tadi, yang kita baca beritanya, bayangkan itu semua adalah anak, ya kan? Dan itu terjadi. Artinya, kalau kita gagal sebagai organisasi masyarakat, jaringan pelayanan anak, pegiat anak Indonesia, kita gagal dalam safeguarding, yang semua kita lakukan nggak ada gunanya, rusak. Kenapa? Karena anak jadi korban, karena orang-orang rentan jadi korban. Ya, nah. Jadi Bapak Ibu yang punya program, yang punya yayasan, yang punya sekolah, yang punya organisasi, tiba-tiba ada kejadian di mana anak itu dilecehkan, anak itu mengalami kekerasan, anak ini mengalami eksploitasi dan lain sebagainya, itu semuanya rusak. Saya cerita sebuah sekolah internasional di Jakarta. Suatu waktu ketahuan bahwa gurunya melakukan pelecehan kepada siswanya yang masih sekolah dasar di toilet kamar mandi sekolah. Itu sekolah-sekolah elit, sekolah yang sangat mahal harganya, tapi gurunya melakukan pelecehan dan rusak nama sekolah. Artinya apa? Sebagus apapun organisasi kita, kalau kita gagal dalam safeguarding, semuanya rusak. Kalau setuju coba kasih jempolnya di mana di layar masing-masing supaya saya bisa melihat. Setuju dengan statement ini? Bisa klik tombol jempol ya. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih semuanya. Ya, oke. Yang memberikan jempol artinya Anda setuju. Buat apa organisasi kita hebat kalau kita gagal dalam melakukan safeguarding? Gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, safeguarding untuk siapa? Tadi kita sudah bahas bahwa bukan cuma untuk anak-anak, ya, untuk melindungi, tapi juga ini untuk tim, anggota tim, staff dari segala risiko tuntutan hukum. Makanya saya menangani beberapa organisasi, termasuk saya sering sekali traveling ke seluruh Indonesia untuk melakukan proyek dengan anak-anak. Biasanya saya mensasar anak-anak. Semua anggota tim saya, minimal saya harus rekrut seleksi bahwa anggota tim saya akan menghormati hak-hak anak, tidak melakukan pelecehan, kekerasan, dan segala macam. Kalau saya kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian saya minimal minta surat keterangan kepolisian bahwa mereka adalah orang yang tidak pernah melakukan kriminal atau mungkin sudah track record-nya bagus begitu. Nah, jadi saya nggak sembarangan merekrut anggota tim. Jadi ini buat teman-teman yang ada di yayasan atau organisasi, ketika rekrut tim, tolong seleksi dengan baik buat perlindungan anak dan mereka
nanti kita akan rekrut secara baik gitu ya. Nah, dalam pengertian oleh karena itu menjaga anak itu adalah tanggung jawab semua orang. Dalam pengertian ini tanggung jawab Bapak, Ibu, saya dan semuanya. Ini bukan hanya tanggung jawab ketua yayasan, ketua JPA, ketua organisasi, semuanya. Oke. Nah, karena itu tanggung jawab kita akan menyediakan lingkungan yang aman buat anak-anak ya, dan juga kita akan melakukan proses seleksi yang ketat, dan juga biasanya saya dengan tim yang ada, semua tim akan tanda tangan di atas sebuah perjanjian deklarasi bahwa dia akan menghormati hak-hak anak dan dia diberitahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi saya seleksi dan rekrut tim yang betul-betul sudah mengerti perlindungan anak. Jadi saya sarankan kepada jaringan pelayanan anak, pegiat anak, semua anggota itu harus diberikan induction, diberikan induksi tentang apa yang boleh dengan anak, apa yang tidak boleh, dan nanti tim harus tanda tangan di atas kertas dan stempel organisasi kalau ada bahwa dia akan menghormati hak-hak anak. Oleh karena itulah kenapa saya selalu tekankan setiap organisasi yang punya kegiatan dengan anak, tolong punya kebijakan perlindungan anak. Nah, kalau belum punya kebijakan perlindungan anak, boleh hubungi saya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih Pesat sudah punya kebijakan perlindungan anak. Teman-teman yang lain yang belum punya, silahkan ngobrol dengan saya. Nanti kita akan berbagi ya. Perlindungan anak harus ada di dalam setiap organisasi yang bersentuhan dengan anak. Ya, oke. Kemudian kita akan deklarasi sama-sama nih sebelum saya akan lanjutkan ke dalam topik yang lebih hot lagi. Deklarasi safeguarding ini saya minta sekali lagi mungkin nggak kedengaran terlalu baik, tapi nggak apa-apa, saya mau semuanya bersuara ya. Kita akan minta Kak Nestor untuk memimpin kita untuk membaca deklarasi safeguarding ini ya. Silahkan Kak Nestor. Nanti Kak Nestor tolong kalau dia organisasinya namanya apa, sebutkan aja nama organisasinya. Misalnya JPA, Pesat, yang lain gitu. Ya. Oke. Boleh kita sama-sama, silahkan Kak Nestor. Oke, baik. Mari kakak-kakak kita sebutkan sama-sama narasi yang ada di layar kakak semua. Pastikan mic-nya dibuka semua ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sebagai anggota tim Pesat, kami berkomitmen untuk membina, melindungi, dan menjaga semua anak dan orang rentan yang dengan terkait dengan organisasi. Oleh karena itu kami menyadari untuk melindungi semua orang pada pelayanan kami dan memastikan perjalanan mereka. Orang memiliki hak untuk dilindungi dan kami Pesat memiliki tugas khusus untuk merawat anak-anak mereka yang rentan. Program ini telah dikembangkan untuk bekerja secara proaktif, mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh program kami. Mengurangi risiko mungkin aktivitas kekerasan pelecehan seksual, mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang semua pihak yang rentan. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan pihak yang rentan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini ada deklarasi kita. Deklarasi ini boleh dipegang oleh semua organisasi dan mengatakan bahwa ini ada di deklarasi kami. Kami akan bertanggung jawab untuk kesejahteraan anak-anak gitu. Nah, kemudian kita akan melihat sebuah istilah baru. Ada namanya SEA. Ya. SEA ini adalah kami berkomitmen ada istilah namanya PSEA, yaitu adalah Prevention of Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment. Ini adalah istilah internasional, tapi saya akan coba membuat ini ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, bahwa PSEA itu intinya adalah 3, ya, yaitu eksploitasi, pelecehan, kekerasan. Oke? Eksploitasi, pelecehan, kekerasan. Nah, ya. Dan ini adalah 3 hal yang akan kita coba sama-sama bahas.
yang mana eksploitasi, yang mana pelecehan, yang mana kekerasan, kemudian nanti bagaimana kita melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap hal-hal ini. Oke, kita akan ada beberapa tayangan ya di sini bahwa kita akan terhadap 3 hal tadi, eksploitasi, pelecehan, kekerasan, dan segala macam itu kita mau menyikapinya dengan zero tolerance. Oke, coba semuanya dalam layar buat kata 0 seperti ini, artinya 0, tidak boleh ada. Silakan. Zero, 0. Toleransi tidak ada. Anak mengalami kekerasan tidak ada. Anak mengalami pelecehan tidak ada. Anak mengalami eksploitasi tidak ada. Zero. Itu menjadi komitmen atau menjadi perjuangan kita, gitu ya. Nah, nanti kita juga akan belajar kalau sekiranya terjadi apa sikap kita. Nanti kita juga akan belajar itu secara praktis ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sebuah gambar. Nanti mungkin Kak Nestor boleh tunjuk seorang kira-kira nih gambar termasuk eksploitasi, pelecehan atau kekerasan. Silakan Kak Nestor. Oke, Kak Hapsari dari Kalimantan, bolehkah Kak memberikan pendapatnya? Kak Hapsari. Kak Hapsari bolehkah? Silakan Kak Hapsari. Iya, terima kasih Kak Nestor. Berdasarkan gambar ini adalah eksploitasi anak-anak. Mereka dipaksa untuk bekerja, bukan bekerja sih, minta-minta, mengemis, gitu. Artinya bekerja juga itu Bu ya, mencari uang ya? Diperkerjakan entah oleh siapa, entah orang tuanya. Gitu. Ya artinya ini eksploitasi. Ini bagian dari eksploitasi Bu ya? Oke. Baik, terima kasih Bu Hapsari. Yang lain Kak Nestor, silahkan. Ada lagi, siapa lagi Kak Nestor? Boleh tunjuk ini gambarnya masuk kategori apa? Kak Nestor apakah hilang? Mungkin Asmoro saja kalau gitu. Kak Nestor hilang. Sorry. Kak Nestor, Eksploitasi Kak. Iya. Yang tadi eksploitasi anak ya? Bukan, ini eksploitasi kemiskinan. Ini kalau nggak salah foto ini ada di Wonogiri. Oh, di Wonogiri ini ya? Saya juga baru tahu loh. Kamu kan ngambil dari internet, no? Ya. Ya, ini eksploitasi juga ya. Tapi kalau yang tadi anak, kalau yang ini kemiskinan orang tua. Orang tua ya, Pak Asmoro ya. Eksploitasi. Jadi ternyata ini bukan cuman untuk anak ya teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Ini juga termasuk kepada pihak yang rentan. Jadi pihak yang rentan itu bisa anak, bisa orang tua, orang jompo, atau sudah manula, atau mungkin perempuan ya, bisa juga termasuk pihak yang rentan ya. Nah, ini eksploitasi menurut Pak Asmoro. Oke. Nah, kita lihat mungkin oke, sebentar. Saya share dulu bentar ya. Video mandi lumpur dengan pemeran orang tua yang berbeda-beda. Sorry. Ya. Belakangan ini, akun TikTok mandi lumpur dengan nama TM Madbeth viral di media sosial. Akun itu telah mengunggah lebih dari 30 video mandi lumpur dengan pemeran orang tua yang berbeda-beda. Salah satu pemeran siaran mandi lumpur itu, Layar Sulastri, mengatakan selama melakukan siaran langsung sebanyak 9 kali, dirinya kerap mendapatkan banyak gift berkisar 9 juta rupiah. Ini bisa dapat berapa Lebih Ibu? banyak ini. Ibu udah dapat berapa? Sudah 9 kali. Baru 9 kali dapat 9 juta kurang sedikit. Beli apa tuh Bu?
biaya anak, biaya suami, bayar utang, beli beras, beli kebutuhan sehari-hari. Pertama itu ibu tahunya bisa live sini terus dapat uang dari mana? Oh, Ibu nanam tahunya? padi, mencangkul, nyambut, apa aja saya kerjakan. Terus ibu tahu bisa dapat uang dari sini dari mana? Dapat kabarnya informasi? Cucu bawa api ke saya. Aku dia bilang, lalu pergi pulu-pulu, tapi saya nggak tahu nama pulu-pulu. Aduh, karena kecil pulu. Konten mandi lumpur tersebut banyak menuai komentar masyarakat, bahkan sampai ditanggapi langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Konten mandi lumpur itu dinilai Risma sebagai bentuk mengemis online. Menteri Sosial Tri Risma Harani mengaku bakal menyurati pemerintah daerah guna menindak orang-orang yang melakukan fenomena ngemis online di platform media sosial TikTok. Yang menegaskan bahwa fenomena pengemis baik online maupun offline memang tidak diperbolehkan. Oke. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itu tadi fenomena yang terjadi ya sekarang ini, bahkan eksploitasi bukan cuma anak tapi juga orang tua, dan bahkan itu di-share ke sosial media. Udah nggak malu negara kita ya Kak Nestor ya, sudah nggak malu negara kita dengan masalah ini, tapi ternyata itu terjadi gitu, bahwa hanya demi mendapatkan konten, isi, dan viewers, kemudian juga dapat uang, ya mereka rela dieksploitasi, dan itu yang melakukan adalah anggota keluarga sendiri. Nah, ini Indonesia dengan kata lain ini krisis darurat menurut saya dan banyak pakar-pakar. Indonesia krisis perlindungan untuk anak dan pihak-pihak yang rentan. Nah, saya akan lanjutkan isi presentasi saya. Oke. Ya, saya akan lanjutkan. Sebentar ya. Oke. Ini sebentar dulu. Oke. Sebentar lowbat dulu ini. Oke. Nah. Oke, saya lanjut ke sini. Ya, kemudian ini juga ada gambar-gambar yang dulu pernah terjadi. Tahu gambar ini? Gambar apa? Mungkin yang tahu? Ya, ini gambar mungkin dulu pernah viral ya tentang anak yang dibunuh sadis di Bali. Ya, dan bahkan anak ini sekarang menjadi ikon untuk tindakan kekerasan terhadap anak. Ya, di Bali Juli 2016. Jadi dia menjadi ikon untuk perlindungan anak sekarang, yang adalah Angeline yang dulu pernah dibunuh oleh orang tua angkat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masuk ke dunia pendidikan, yaitu di sekolah ya, Pak Asmoro dan rekan-rekan. Kita akan lihat sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dinasti Kende Update. Viral di media sosial sebuah video yang mempertunjukkan seorang Apakah suaranya terdengar, Pak Nestor? Terdengar Kak tadi. Dengar ya. Oke, terdengar ya. Coba share lagi. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Facebook Negeri 9 Kini. Dalam video itu terlihat seorang guru taman kanak-kanak TK mengangkat muridnya lalu membantingnya dengan penuh kemarahan. Setelahnya guru itu berteriak mengusir sang murid pergi dari kelasnya. Salah satu hal yang menjadi sorotan warganet adalah kehadiran seorang guru lain yang tampak dia menyaksikan tindakan kekerasan itu.
Jika kamu pikir tidak ada penanganan kelakuan anak-anak, lebih baik kamu berhenti saja. Banyak orang yang bisa menggantikan kamu, tutur salah satu warganet pada kolom komentar. Beragam respon ditunjukkan warganet mengecam tindakan guru tersebut dan meminta agar pihak sekolah memecatnya dari posisinya sebagai pengajar. Jangan menjadikan stres sebagai alasan. Jika kamu stres, cukup tinggalkan. Bagaimana bisa rekannya tidak menyadari suasana hatinya pada hari itu. Penting bagi mereka untuk menyadari agar kejadian ini tidak berulang lagi, tutur salah seorang warganet. Saat video itu viral, telah ditarik dari peredaran akun Facebook Negeri 9 kini telah menghapus video kekerasan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Saya lanjut ke Kak Nestor. Kak Nestor boleh kasih kepada TK Benikasi, Ibu Marince, Kak Nestor, itu tadi bentuk apa? Pelecehan, kekerasan, eksploitasi anak? Silakan Kak Nestor. Oke, Kak Marince, silakan Kak Marince berpendapat. Itu termasuk kekerasan pada anak. Kekerasan ya, oke. Iya. Kekerasan terhadap anak jelas ya. Kalau tadi eksploitasi, yang ini kekerasan. Oke. Iya, Pak. Baik. Terima kasih dari TK nih. Dan itu terjadi oleh guru TK loh, Ibu Marince ya. Iya, Kak. Berarti guru bisa melakukan kekerasan guru TK juga bisa. Bisa. Oke. Iya. Sangat bisa. Oke, makanya kita belajar ya bagaimana nanti kita melakukan pencegahannya. Oke. Iya. Saya lanjut. Ini masih tetap di Dinas Pendidikan ya Kak Nestor ya. Saya lanjut. Sekarang kita ke sekolah dasar SD. Kene nak. Iki sing masangno sinten ngene iki? Nggih. Sing masang sinten nak? Mae gak iso maca. Gak, bapake iso maca ta mboten? Gak dengar. Nang kok nek tanpa rapet iki sing tanda tangan sinten? Kok tanya nggih. Ya, Kak Nestor, boleh silakan pilih seorang yang ada dalam guru atau apa menjawab ini bagian dari eksploitasi, kekerasan atau pelecehan. Oke. Boleh Kak Alita? Kak Alita, bolehkah memberikan pendapat Kak Alita? Kak Alita, boleh? Kak Alita mendengar suara saya? Kak Alita? Oke, Kak Alita mungkin masalah sinyal. Kak Novita. Kak Novita. Kak Novita bisa mendengarkan saya, Kak Novita? Ya. Iya, Bang Nestor. Ya, silakan Kak Novita memberikan pendapat dari video yang tadi, Kak. Gambarnya tadi nggak terlihat jelas. Oh. Oke. Coba saya share lagi. Di-share lagi ya, Kak. Kene nak. Iki sing masangno sinten ngene iki? Nggih. Sing masang sinten nak? Mae gak iso maca. Gak, bapake iso maca ta mboten? Gak dengar. Nang kok nek tanpa rapet iki sing tanda tangan sinten? Kok tanya nggih. Ya, silakan Ibu Vita. Ini kayaknya tadi kan kekerasan tidak, pelecehan kayaknya bukan eksploitasi deh. Kalau menurut aku sih kayaknya pelecehan raba-raba gitu. Agak kurang jelas sih videonya ya. Menurut saya. Iya, menurut saya kayaknya videonya pribadi pendapat ini pelecehan ya? Iya, kayaknya pegang-pegang gitu. Tapi memang sih tidak langsung ke tubuh ya. Ya. Ya, nggak tahu ya. Oke. Baik. Nanti kita akan belajar, Bu Novita, pelecehan itu apa saja jenis-jenisnya? Apakah hanya pelecehan seksual atau ada yang lain? Nah, nanti kita akan coba pelajari ya setelah ini, Bu Novita. Tapi benar, itu adalah pelecehan. Gitu ya. Itu adalah pelecehan kepada anak, pada orang-orang tuanya juga nggak bisa membaca. Dan yang paling, maaf ya, yang paling bodoh sekali menurut saya, itu direkam pakai direkam pakai apa, divideokan begitu ya. Oh, kayak merendahkan gitu ya. Ya bayangkanlah, Ibu Novita punya anak nggak?
Maaf, saya mau tanya, ada anak? Belum. Oh, belum. Ya katakanlah ada di sini seorang ibu punya anak kecil, punya anak SD. Anaknya dibegitukan ditanya, diposting di sosial media, marah nggak ibu orang tuanya? Demo Pak, demo. Marah Pak Ikwi. Itu maaf ya, itu guru kurang ajar menurut saya. Masa dia rekam, dia videoin, dan akhirnya diupload di sosial media. Waduh, luar biasa Indonesia kita ini. Menurut saya ini kita kurang edukasi gitu. Makanya sebagai kita pegiat-pegiat anak, kita harus kerja keras ini ya. PR kita banyak sekali. Oke. Di situ ada memang diviralkan oleh undercover.id, tapi itu dimulai dari seorang guru yang merekam videonya. Kalau gurunya nggak rekam video, nggak mungkin itu viral ya. Betul ya Pak Asmoro ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar. Tadi Bu Novi berkata, Pak ini pelecehan atau bukan ya? Tapi tadi pegang-pegang itu gimana ya? Sekarang kita akan belajar. Jenis-jenis pelecehan itu ada, mungkin Ibu Novita tadi boleh baca lagi, biar supaya interaksi lebih bagus. Silakan Bu Novi. Jenis-jenis pelecehan, apa definisinya? Yang pertama, pelecehan seksual. Yang kedua, pelecehan fisik. Yang ketiga, pelecehan verbal atau emosional. Yang keempat, penistaan agama. Yang kelima, perundungan atau bullying atau kekerasan. Yang keenam, penelantaran. Oke, menurut Bu Novi, tadi pelecehan apa si anak itu? Ini pelecehan verbal deh, emosional ya. Pelecehan verbal emosional ya. Artinya secara verbal dia dilecehkan. Ibunya nggak bisa baca, memasang logo terbalik, emosional. Anak juga merasa dipermalukan, ya itu emosional. Betul. Terima kasih Bu untuk interaksinya Bu Novi. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Pelecehan seksual, fisik, verbal, dan seterusnya apa saja. Misalnya pelecehan seksual itu terang-terangan ya, kontak seksual, bersentuhan, tidak senonoh, ya. Terus kemudian ada fisik. Fisik itu apa saja? Nah, nanti coba saya akan interaksi. Ini apa sih, menjewer ya? Oke, menjewer. Nah, ini adalah termasuk pelecehan fisik, ya, kekerasan fisik juga. Nah, kemudian kalau sentuhan dengan anak itu ada yang wajar, oke, berarti ada yang saya mau yang tidak wajar. Ya, ada yang wajar dan tidak wajar. Nah, saya sekarang mau coba tanya. Ya, mencubit seperti ini tidak wajar. Boleh lagi mungkin ada dari Ibu, dari mana? Kak Nestor, dari Lembaga Alkitab Indonesia mungkin? Oke, Kak Mika Bukit, bolehkah menjawab? Apa saja contoh kontak fisik yang tidak wajar selain mencubit? Ya. Kak Mika Bukit, bisa dengar suara saya Kak Mika? Kak Mika. Halo Kak Mika. Oke. Mungkin lagi ada gangguan sinyal ya. Kak Budi. Kak Budi bisa dengar suara saya Kak Budi? Halo Kak Budi. Sedang di jalan Kak Nestor, mohon maaf. Oh baik. Oke. Kak Erika, silakan Kak Erika memberikan pendapatnya Kak Erika. Selain ini maksudnya, selain yang dicubit? Ya, selain dicubit, betul. Mungkin menjambak atau menendang, Kak. Oh ya, menjambak, menendang ya. Itu artinya yang tidak wajar. Terima kasih. Nah, ada banyak lagi mungkin. Nah, kalau begitu, kalau ada yang tidak wajar, bagaimana kalau yang wajar itu seperti apa? Oke. Nah, ini kita lihat sama-sama. Yang wajar itu membungkukkan badan setinggi mata anak. Biasakan kita pelayan-pelayan Tuhan, pegiat-pegiat anak, pelayan anak, ketika bicara sama anak, biasakan kita setinggi mata anak ketika berbicara. Kenapa? Itu untuk menghargai anak, menghormati anak, dan anak merasa kita satu level dengan dia dalam pengertian lebih nyaman untuk berbicaranya. Ya, mau peluk boleh nggak? Boleh apa tidak itu tergantung. Tapi menurut kami di sini adalah kita minta izin dulu anak itu mau dipeluk atau tidak. Atau bahkan kadang-kadang ada anak yang langsung minta peluk, gitu ya. Tapi nanti kita akan buat batasan minimal berapa tahun misalnya nanti.
boleh memeluk seorang anak, gitu ya. Kemudian menggandeng sudah pasti wajar ya, menggandeng seorang anak. Merangkul bahu, apakah boleh? Ya. Menggenggam kedua tangan anak, ya masih wajar mungkin digendong. Oke. Tos kepada anak. Nah, ini semua adalah sentuhan-sentuhan yang menurut kita wajar, tapi kita harus kasih batasan-batasan khususnya nanti dalam hal sentuhan yang seperti memeluk atau menggendong ya, gitu. Nah, penting juga untuk diingat bahwa anak itu penting untuk kita kontak fisik, gitu ya. Ini untuk tumbuh kembang anak tersebut. Saya punya seorang anak saya itu selalu minta digendong, selalu minta dia dipeluk, selalu dia minta dicium dan sebagainya macam. Artinya apa? Dia penting mendapatkan sentuhan fisik itu, gitu ya. Nah, ketika fisik sudah, sekarang ada pelecehan verbal, yaitu ada penistaan agama, suku, penghinaan ras, dan lain sebagainya ya, pelecehan verbal yang tadi kita tonton video tadi, nah itu juga. Nah, kemudian ini gambar, boleh Kak Asmoro, ini gambar apa menurut Kak Asmoro? Anak murung karena lapar. Lapar, saya juga lapar belum makan. Oke, ini gambar penelantaran Kak Asmoro ya, gitu ya. Dan penelantaran juga termasuk dalam jenis pelecehan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang menelantarkan anak hati-hati, ini juga adalah pelecehan dalam pengertian tidak merawat anak, tidak mendidik dan segala macam. Dan ini ada pelecehan penelantaran itu ada fisik, ada pendidikan, ada emosional, ada medis. Ya. Nah, yang terjadi di Bali itu yang Angelin yang dibunuh oleh orang tua angkat, kisahnya itu saya baca adalah si orang tua miskin tidak punya biaya membiayai anak, akhirnya dikasih ke orang tua angkat. Nah, orang tua angkatnya mungkin emosi membunuh si anak tersebut. Nah, itu sebenarnya terjadi penelantaran sih ya. Orang tua punya apa anak melahirkan langsung kasih ke orang karena miskin. Nah, ini juga apa namanya penelantaran. Nah, sekarang kita akan lihat ini. Sekarang tadi ada hal-hal yang tidak wajar. Sekarang kita akan lihat gambar ini. Menurut Ibu Shanet dari GKI Penil Sorong, Papua. Apakah Ibu Shanet ada di sini? Papua? Wah, sudah mau jam 9:30 Papua. Ada? Ya, halo. Ya, Ibu Shanet, menurut Ibu Shanet, gambar Ya, ini halo. wajar atau tidak untuk anak? Ya, ada. Ya. Menurut Ibu Shanet, apakah gambar ini wajar buat seorang anak? Membonceng seorang anak? Iya, wajar. Bapak, karena membonceng seorang anak dan kemudian anaknya menggunakan helm supaya terlindung. Ya, karena menggunakan helm pelindung kepalanya jadi aman. Oke. Kalau ini adalah anak Ibu Shanet, lalu yang membonceng orang yang tidak dikenal? Kalau anak saya terus dibonceng sama orang yang tidak dikenal, pasti khawatir. Tidak wajar berarti ya? Iya. Artinya apa? Gambar ini wajar atau tidak wajar tergantung. Tergantung anak ini sudah mendapat izin belum dibonceng oleh seseorang. Sudah mendapat izin atau sudah minta izin atau sudah memberikan informasi si anak dibonceng oleh yang bersangkutan. Begitu Ibu Shanet ya? Iya. Semua baik penculikan, kekerasan, pelecehan sama anak biasanya kayak begini di awal-awali. Dibonceng, ini oleh orang yang tadi kenal atau bahkan orang yang dikenal tapi tidak izin atau tidak tahu kemana, mau kemana gitu Ibu Shanet, gitu ya. Nah, Kak ini Jen hati-hati boleh buat izin sebentar Kak Jen, bisakah 10 menit lagi materinya, setelah itu kita tanya jawab ya Kak ya. Makasih. Boleh, oke. Ya, nah kita ini seperti ini. Nah, jadi tergantung ya Bapak Ibu, hati-hati dengan anak dibonceng oleh orang yang tidak dikenal atau bahkan orang yang kenal sekalipun, tapi kita nggak tahu dia mau dibawa kemana atau mau ngapain dan sebagainya, gitu ya. Dan ini adalah foto guru dengan anak. Ini juga hati-hati, jangan sembarangan foto-foto dengan anak.
apalagi guru setelah itu posting-posting di sosial media. Nah, sekarang kita akan coba meminimalisasi faktor yang memungkinkan terjadinya resiko, yaitu ada anak, ada sukarelawan, ada staf, ada lokasi, ada kegiatan. Nah, Bapak Ibu boleh screenshot bagian ini. Kalau ada 4 faktor ini, pasti akan bisa terjadi potensi kekerasan, pelecehan, eksploitasi pada anak. Ya, kalau ada anak, ada orang yang ada lokasi, ada kegiatan, itu pasti potensinya tinggi. Nah, kemudian jangan pernah membiarkan sendirian dengan anak, ya. Kalaupun memang bisa dihindari, pintu harus tetap dibuka supaya kita bisa melihat anak itu, apalagi yang di sekolah ya, Pak Lendi dan teman-teman di Pesat, kalau berdua dengan anak itu pintu harus dibuka, ya, kemana jangan sampai anak ada di pintu yang tertutup, ya. Nah, terus kita akan respon hal-hal yang mengkhawatirkan, ya. Dan saya selalu menggunakan 4R, respon, recognize, respond, record, dan report. Nah, sekarang kita akan coba, saya akan menampilkan sebuah gambar, yaitu gambar untuk mitigasi risiko. Buat teman-teman mungkin ini baru, oke. Nah, ini ada matriks risiko ya buat teman-teman sekalian. Kita akan breakout room 5 menit, mungkin Pak Kanestor. Kita akan melihat diskusikan sebuah kegiatan. Kegiatan itu kira-kira punya risiko tinggi atau rendah atau sedang terhadap terjadinya tadi eksploitasi, pelecehan, kekerasan terhadap anak atau kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat dari matriks ini. Kalau misalnya saya buat di sini ya, saya misalnya melakukan kegiatan saya adalah melakukan mengajar sebagai seorang guru, saya mengajar. Lalu resikonya apa? Kalau misalnya saya mengajar, apakah ada kemungkinan terjadi, saya mungkin interaksi dengan Pak Asmoro deh. Pak Asmoro boleh dengan saya? Ya, boleh Kak. Nah, kira-kira kalau saya seorang guru mengajar, kemungkinan terjadi kekerasan atau pelecehan atau eksploitasi kepada anak itu jarang, sedikit mungkin atau lebih mungkin atau sangat mungkin? Asmoro. Pengalaman saya sih kalau gurunya orang Kupang biasanya nggak keras, jadi kekerasan lebih tinggi. Jadi Pak Asmoro pilih mana nih? Mungkin, sedikit kemungkinan, lebih mungkin atau sangat mungkin? Sangat mungkin. Saya pilih ini Pak Asmoro ya. Oke. Nah, di bawahnya adalah dampak. Kalau itu terjadi dampaknya kepada anak rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Kalau terjadi kekerasan, pelecehan atau yang lain-lain. Menurut Kak Asmoro. Dampaknya karena itu sangat mungkin berarti sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kalau mungkin terjadi sangat mungkin terjadi, ya bisa jadi ya dampaknya bisa tinggi. Tapi ada juga yang hal-hal yang mungkin sedikit mungkin terjadi tapi dampaknya sangat rendah, bisa juga. Nanti kita lihat. Nah, kalau gitu Pak Asmoro, kita di sini sudah punya sangat tinggi, sangat mungkin terjadi. Matriksnya berarti kita buat seperti ini. Berarti angkanya Kak Asmoro adalah 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5, Pak Asmoro 25 betul ya? Ya, sangat tinggi. Berarti kalau saya melakukan kegiatan mengajar di sebuah sekolah, resiko terhadap kekerasan, pelecehan, dan apapun terhadap anak itu sangat tinggi, Kak Asmoro. Setuju tidak? Ya, setuju.
Nah, kalau ini sangat tinggi, berarti kita harus melakukan mitigasi resiko. Ya. Ya. Jadi mitigasi resikonya adalah kita buat kegiatan itu apa. Nah, saya akan stop share yang ini. Saya akan share formatnya. Formatnya seperti ini kira-kira. Mohon maaf bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Ini sudah jam 10 malam. Nah, formatnya seperti ini kira-kira, Pak Asmoro. Ya. Jadi saya akan buat kegiatannya apa, Pak Asmoro. Kemudian resikonya apa. Tadi misalnya mengajar ya, Pak Asmoro. Ya. Asmoro boleh interaksi. Ini kelihatan tulis ini screen-nya? Terlihat sekali. Nah, resikonya tadi Tinggi. bukan tinggi. Resikonya adalah apa, kekerasan ya? Iya, kekerasan. Kekerasan terhadap anak. Kemudian tingkat resikonya kalau kemungkinan tadi sangat tinggi. Ya. Kemudian dampaknya juga sangat tinggi ya. Dampaknya anaknya bisa trauma, bisa nggak mau sekolah lagi dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya berarti ini tinggi, sedang atau rendah, Pak Asmoro? Tinggi. Tinggi. Nah, kalau ini tinggi, kita harus melakukan mitigasi atau pencegahan resiko. Nah, pencegahannya apa? Misalnya, Pak Asmoro, misalnya, ayo Kak Asmoro boleh kasih masukan, apa pencegahannya supaya tidak terjadi kekerasan ketika guru mengajar, misalnya. Yang lain juga boleh kasih komentar, silakan. Ada? Gurunya harus relaksasi dulu supaya nggak emosian. Relaksasi. Relaksasi itu maksudnya gimana ya? Ya, nonton video lucu-lucu biar nggak emosi. Biar nggak emosi. Oke. Ada lagi Terus yang lain mungkin? Pendamping, ada asisten guru. Asisten guru. Ya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin nanti di dalam grup 5 menit, coba tolong ambil sebuah kegiatan, kemudian resikonya apa, terus tingkat resiko dan dampaknya gimana, kemudian kesimpulannya apa, mitigasinya apa, penanggung jawabnya misalnya di sini Asmoro. Oke. Nah, saya akan bagikan format ini ke grup. Kak Mester bisa bagi grup ini? Kak Jen, mohon maaf, izin. Mengingat waktu, sepertinya bagaimana kalau kita mengerjakan di sini aja, atau kakak dikasih PR aja supaya nanti kakak punya PR di rumah selama 1 minggu ini atau 2 minggu ke depan dan di-share dalam grup atau japri ke saya atau ke Kak Jen. Boleh Kak Jen? Oh, tidak ada masalah. Yang penting kira-kira bisa dikerjakan ya formatnya tadi. Nah, format ini saya akan bagikan di mana? Di Zoom ya. Ini nanti bisa diambil di sini. Bentar. Bentar ya. Ya, saya sudah bagikan. Oh, sorry. Ini harusnya ke everyone. Ya, maaf. Oke, kakak sudah menunggu. Kakak boleh siapkan pertanyaannya ya. Ya, jadi ini nanti format penilaiannya apa namanya? Boleh diisi kegiatannya apa, kemudian resikonya seperti apa. Nanti matriksnya saya juga akan kirim di WhatsApp group. Bukan di WhatsApp group, maksud saya di kolom chat. Ya, silakan juga diambil. Di sini ada sebentar. Ya, analisa resiko. Ya, itu yang mungkin bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia nanti juga bisa ambil di sini. Ya. Oke, sudah terima Kak Nestor semuanya di grup?
Sudah. Sorry, maksudnya di chat. Sudah Kak. Nanti kalau misalnya Kakak belum Sudah, mendapatkan bisa japri ke saya, nanti saya akan kirimkan. Ya, betul. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman sekalian, kita akan belajar untuk melakukan mitigasi itu. Dan mungkin yang terakhir dari saya itu adalah kalau nanti memang nanti terjadi supaya apa namanya bisa saja terjadi ya kekerasan, pelecehan dan apapun kepada anak, itu kita harus tahu bagaimana melaporkannya, dan melaporkannya itu nanti biasanya saya pakai hotline center, biasanya saya pakai apa namanya, saya biasanya pakai ada orang yang saya tunjuk menjadi perwakilan, sehingga nanti kalau ada aduan, orang ini akan bertanggung jawab, dan nanti orang ini bisa berkoordinasi dengan baik UPTD PPA, perlindungan anak, baik dengan polisi, baik dengan Komisi Perlindungan Anak atau siapapun itu. Saya biasanya akan menunjuk seorang, dan orang itu akan bertanggung jawab, dan nanti kita akan mengisi juga ada form. Kalau saya biasanya ada form apa yang terjadi kepada anak itu, nah barulah kemudian kita bisa laporkan. Tapi intinya adalah kita mesti mengerti sebagai pegiat anak, kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh, dan kita mitigasi, kita cegah tadi, kemudian kita laporkan kalau ada kejadian, dan ini dengan itu Indonesia bisa kita mitigasi kekerasan terhadap anak. Mungkin itu dulu, masih ada beberapa materi tapi saya tidak bisa selesaikan malam ini karena cukup banyak, tapi mungkin itu dulu dari saya, rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan. Oke, terima kasih Kak Jen. Sebenarnya materi malam hari ini belum selesai ya Kak Jen. Dan kita akan lanjutkan, kita tunggu waktunya Kak Jen, kira-kira kapan Kak, di setiap Rabu, minggu depan Kak Jen bilang tidak bisa, sudah ada jadwal di tempat lain. Kita tunggu jadwal kajian kapan berbagi lagi dan melanjutkan materi malam hari ini. Nah, sebelum kakak memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan malam hari ini, saya ingatkan ada link daftar hari dalam kolom chat. Kakak minta tolong untuk diisi. Kemudian sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya persilakan kepada kakak dari LAI, dari Lembaga Alkitab Indonesia, untuk menyampaikan pesan yang bisa kita dengarkan malam hari ini. Ada pesan baik dari kakak dari LAI malam hari ini. Silakan Kak Mary. Silakan Kak Mary. Ya Bang Nestor, saya beri pengantar dulu ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Jen sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Nanti Sama-sama. boleh dilanjutkan 2 Rabu mendatang jika berkenan ya Kak Jen. Iya, kakak-kakak, sesuai dengan diskusi yang kita lakukan di jaringan pelayanan anak, khususnya di para fasilitator SAPA, Sahabat Pegiat Anak. Puji Tuhan kalau SAPA ini sudah berlangsung ya selama 1 tahun lebih, selama pandemi, khususnya menemani kakak-kakak. Dan untuk tahun ini kami mau memulai dengan memberikan juga kesempatan kepada Lembaga Alkitab Indonesia sebagai mitra JPA untuk sharing tentang program yang dilakukan oleh LAI. Siapa tahu kakak-kakak dengan adik-adik layan boleh mengambil bagian di dalamnya. Kita mendukung penyebarluasan firman Tuhan ke berbagai pelosok di Indonesia, apalagi pada tahun ini, puji Tuhan setelah 20 tahun LAI juga sudah berhasil menerjemahkan terjemahan Alkitab yang kedua. Nanti Mary Jones akan menjelaskan bagi kita. Terima kasih ada Kak Dara, ada Kak Mika, dan mungkin ada kakak-kakak lain juga dari LAI yang sudah hadir ya. Saya persilahkan Kak Mary Jones. Ya, terima kasih Kak Yeni dan Kak Nestor yang telah memberikan kesempatan bagi kami dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk sharing pelayanan. Selamat malam semua kakak-kakak. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan.
Perkenalkan, saya Caroline Marlisa, saya staf dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan biasa juga dikenal dengan nama Mary Jones. Ya, jika kakak-kakak malam hari ini melihat saya berpenampilan berbeda, saya menggunakan topi, saya pakai rompi, rambut saya dikuncir dua, ini bukan karena saya mau sok imut ya kakak-kakak, tapi saya sedang campaign seorang seorang tokoh anak dari Inggris namanya Mary Jones, yang saya pakai namanya malam hari ini. Jadi Mary Jones ini adalah seorang anak dari Inggris yang memprakarsai adanya lembaga Alkitab pertama di dunia, ya, lembaga Alkitab Inggris. Jadi Mary Jones ini adalah seorang anak dari desa Wales, dia lahir dari keluarga sederhana, dan Mary Jones sangat rindu untuk memiliki Alkitab nih kakak-kakak. Namun pada masa itu tahun 1800-an, tentu sangat jauh sekali tuh ya, tahun 1800-an, hanya orang-orang dari keluarga berkecukupan yang memiliki Alkitab nih Kak. Ya, jadi Mary Jones yang saat itu berusia 8 tahun tidak kehabisan akal. Ia rajin berdoa, bekerja membantu orang-orang sekitar untuk mendapatkan upah, dan upah tersebut ia tabung selama 7 tahun lamanya untuk membeli Alkitab. Perjuangan Mary Jones inilah akhirnya menginspirasi bapak-bapak gereja untuk membentuk lembaga Alkitab pertama di dunia untuk menolong orang-orang seperti Mary Jones, ya, yang sulit mendapatkan Alkitab. Dan puji Tuhan tadi sudah dibahas oleh Kak Yeni juga, pada tahun ini kami telah menerbitkan juga, LAI telah menerbitkan launching Alkitab terjemahan baru edisi 2, ya. Alkitab yang dulu kita pakai terjemahan baru itu Alkitab tahun 1974, tentu akan sudah banyak perubahan kata ya, karena bahasa itu dinamis kakak-kakak, jadi mengalami perubahan dari segi makna, ejaan dan sebagainya. Jadi nanti apabila kakak-kakak mau lebih banyak tahu tentang perbedaan Alkitab dari terjemahan baru dan terjemahan baru edisi 2, izinkan saya nanti saya akan share, ada booklet ya, Q&A, itu isinya apa saja yang membedakan Alkitab terjemahan baru dan terjemahan baru 2. Boleh ya Kak Nestor? Nanti saya akan share biar kakak-kakak bisa baca ya secara singkat. Oke, kembali lagi ya melalui kisah Mary Jones ini. Tadi saya ingin mengajak kakak-kakak semua, ingin mengajak kakak-kakak Sapa untuk kita mengingat masih banyak adik-adik kita di pelosok daerah Indonesia seperti Mary Jones. Mereka yang rindu untuk memiliki hak yang sama seperti kita yang berada di perkotaan, yaitu membaca Alkitab. Ya, tapi mereka tidak mampu, mereka tidak berdaya untuk memiliki Alkitab karena faktor ekonomi yang terbatas dan geografis yang sangat sulit nih kakak-kakak. LAI memiliki program namanya Satu Dalam Kasih. Mungkin sebagian dari kakak-kakak di sini yang hadir sudah pernah mendengar program Satu Dalam Kasih atau SDK. Program ini menjawab kebutuhan Alkitab umat Tuhan yang berada di pelosok daerah ya kakak-kakak, dan juga kebutuhan Alkitab anak-anak yang berada di sana. Ya, nah pada tahun ini kami akan membagikan, berkomitmen bersama gereja-gereja Tuhan bersama para mitranya, kita akan membagikan, menyebarkan 155.000 Alkitab bagi 155.000 jiwa di pelosok daerah. Kita bisa lihat informasinya ke daerah mana saja kita akan bagikan Alkitab tersebut. Nanti saya bisa minta tolong, ada rekan saya di sini, ada Kak Dara juga dari LAI yang turut bersama kita hadir. Silakan Kak. Alkitab dalam bahasa daerah itu kan bagian dari pemberitaan Injil. Injil yang menyapa langsung dan menjadi lebih dekat lagi kepada kehidupan jemaat. Tetapi bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dengan baik jikalau mereka sendiri tidak memiliki Alkitab. Sukacita yang tidak tergambarkan telah dirasakan oleh mereka yang merindukan kabar baik. Sepanjang tahun 2022, melalui program Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab Indonesia telah menjembatani kebutuhan Alkitab bagi umat-umat Tuhan di pelosok Nusantara yang merupakan dukungan dari para mitra, mencangkup gereja-gereja, lembaga Kristen, umat, perusahaan, pemerintah, dan persekutuan internasional. Saya sangat-sangat tersentuh ketika
tadi Alkitab dibagikan di depan, rasanya wah, akhirnya semua orang bisa punya Alkitab. Dan semua orang bisa membaca firman Tuhan mulai saat ini. Pada tahun 2023, berbasis penelitian yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan bersama gereja mengenai kebutuhan Alkitab, maka akan disebarkan sebanyak 155.000 Alkitab ke daerah Nias Barat, Enggano, Lauji, Toraja, Salakan, Lamaholot, Lemola, Waijewa, Sabu, Timur Tengah Utara, Asmat, dan Kamoro. Terima kasih banyak, saya sudah punya Alkitab dan ini Alkitab pertama yang saya punya. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menolong mereka yang merindukan kabar baik. Baik, terima kasih Kak Dara, kakak-kakak. Tadi kita sudah melihat peta-peta sasaran daerah yang akan kami kunjungi dan kami akan berikan Alkitab. Seorang anak perempuan yang tadi kita lihat di akhir video yang bilang, terima kasih ini Alkitab pertamaku, ada seorang anak perempuan dari TTS, ya Timur Tengah Selatan NTT. Anak tersebut sangat bersukacita ketika ia mendapatkan Alkitab pertamanya. Ketika ia mendapat Alkitab tersebut, ia peluk itu Alkitab, dia cium dan dia bilang dengan suara keras, terima kasih Tuhan, ada orang yang antar Alkitab ini untuk saya. Karena memang pada saat itu di sana tidak ada yang menjual Alkitab. Dan kalaupun menabung untuk membeli satu Alkitab, ongkos untuk berangkat ke kota membeli Alkitab itu jauh lebih mahal dari satu harga Alkitab. Jadi dia sangat sukacita ada orang yang datang dari jauh mengantarkan Alkitab bagi anak tersebut. Ya, kakak-kakak masih banyak sekali nih anak-anak pelosok daerah yang mereka membutuhkan Alkitab dan bacaan rohani yang dapat menunjang pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Kak Jen tadi sudah memberikan juga ya informasi tentang kita terkait safeguarding, dan ini Alkitab ini merupakan safeguarding bagi pertumbuhan iman anak-anak, dan kita bisa berpartisipasi mendukung pengadaan Alkitab supaya mereka dapat berjumpa dengan Kristus melalui pembacaan Alkitab dengan 3 cara. Kita memiliki 3 gerakan, itu namanya DWD, kita singkat DWD. Yang pertama, doakan. Tentu kita akan sangat bersukacita apabila kakak-kakak semua mau mendoakan pelayanan LAI. Yang kedua, wartakan apa yang sudah kakak dengar hari ini. Ternyata masih banyak sekali anak-anak pelosok daerah, mereka rindu untuk mendapatkan Alkitab dan bacaan rohani. Ceritakan ini kepada orang banyak. Yang ketiga, donasikan. Sehingga makin banyak anak-anak Tuhan, mereka bisa berjumpa dengan Kristus dan mengalami hidup baru melalui pembacaan Alkitab. Kakak-kakak dapat terhubung dengan LAI dan dapat mendukung pelayanan LAI. Nanti saya akan kirimkan narasi dan informasi terkait LAI di kolom chat. Kak Dara nanti bisa kirimkan. Kakak-kakak bisa terhubung dengan saya dan dengan teman-teman LAI, atau misalnya ada yang ingin, Kak boleh Kak share di sekolah minggu atau share di gereja aku, bisa kontak LAI ya, nanti saya akan share nomornya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kakak-kakak, salam Alkitab untuk semua. Terima kasih Kak Mary Jones. Mungkin satu lagi Kak Mary Jones bisa menambahkan informasi Jambore Nasional, Kak. Baik Kak Yeni. Ya kakak-kakak, puji Tuhan setelah pandemi ya yang panjang, kita akan mengadakan kembali Jambore Nasional Anak. Itu akan diadakan di Kota Solo pada tanggal 21 sampai 24 Juni 2023 tahun ini. Dan nanti kita akan berikan informasi berikutnya terkait informasi pendaftaran dan sebagainya, transportasi dan apapun nanti. Itu kita bisa share. Kakak-kakak kalau mau tahu informasinya bisa follow Instagramnya. Kita ada Instagram Jamnas, itu Jamnas LAI 2023. Ya, di situ kita akan berikan informasinya.
Nanti kita akan share juga ya ke Kak Nestor ya Kak, untuk di-share juga. Jadi akan banyak info nih dari LAI. Mungkin bisa infokan dulu kepada anak-anak di gereja supaya mereka ada waktu Kak untuk menabung ya, untuk ikutan Jambore Nasional Anak di Kota Solo yang akan datang bulan Juni nanti. Ya, ini dia. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Kak Nestor dan juga Kak Jen. Tuhan Oke. memberkati teman-teman dari LAI semuanya. Terima kasih kakak-kakak dari LAI infonya, dan mari kakak-kakak semua kita dukung dan kita doakan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Mary tadi. Saya berikan kesempatan kepada kakak yang hadir untuk bertanya satu orang saja karena mengingat waktu. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya bersama Kak Jen ya. Tapi malam ini satu orang saja. Adakah yang mau bertanya? Silakan kakak-kakak kalau ada pertanyaan. Boleh raise hand? Adakah pertanyaan dari kakak-kakak semua? Oh, kalau tidak ada, dari saya saja ya Kak. Ya, ini hanya apa tahu tadi pertanyaan dari seorang teman. Dia belum bilang begini. Dari gambar yang kakak tampilkan tadi soal orang tua membonceng anak, itu pun kadang-kadang apa tuh namanya dialami oleh orang dewasa. Ya, dialami orang dewasa, apalagi dengan Grab online sekarang ini. Gimana tuh Kak? Silakan Kak Jen. Ya, sorry, pertanyaannya boleh diperjelas sedikit. Dengan Grab online itu yang naik anak-anak atau orang dewasa? Kadang anak-anak, ada juga orang dewasa, ada juga anak sekolah, gitu Kak Jen. Oh ya, sekarang berarti kita fokus ke anak dan pihak yang rentan ya. Ya. Pihak yang rentan dan anak, dan dalam hal ini anak ya. Saya berpendapat ya, karena ini di perkotaan dan ojek atau Grab memang sudah ibaratnya itu resmi gitu ya, dan kita bisa tracking ini siapa driver dan segala macam. Yang tadi saya berikan gambar itu adalah sebenarnya bapak dan anaknya itu oke, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah banyak sekarang kasus di mana anak dibonceng oleh seorang, ada yang tidak dikenal, ya, bahkan kemarin ada yang orang yang dibawa gitu oleh seorang anak dibawa masuk dalam bajai dan dia dibawa kemana, ternyata itu penculikan, nggak tahu penculikan anak atau apa, tapi yang jelas itu terjadi. Nah, maksud saya begini, kalaupun kita dalam sudut pandang institusi, sekolah, organisasi, ataupun keluarga, kita mau buat mitigasi risiko bahwa setidaknya kita kasih tahu bahwa kalau di sekolah atau di institusi atau di lembaga organisasi, ketika nanti ada anak yang ingin dibawa oleh seorang, itu harus ada izin, harus ada informasi supaya kita tahu di kemana dan bagaimana, ya. Dan kemarin terjadi juga di mana anak dibawa oleh seseorang, bahkan yang terjadi yang paling menyedihkan adalah penjualan organ tubuh anak yang sangat-sangat menurut saya biadab sekali. Nah, tapi itu terjadi, makanya saya mengatakan ini dalam perspektif kita melakukan mitigasi. Kalaupun misalnya di sekolah, ya guru mau mengantarkan anak murid, ya katakanlah dia belum dijemput oleh orang tuanya, apakah boleh atau tidak? Ya sekali lagi saya bilang boleh, asalkan ada orang yang mengetahui, memberi izin, ini anak mau diantar kemana. Gitu. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah menjaga supaya anak kita tahu nih keberadaannya di mana. Makanya kalau misalnya Grab dan segala macam, saya pribadi merasa karena ini bisa di-tracking, Grab-nya siapa, ojeknya siapa, dan ya kita juga mungkin memberikan batasan ya, kalau anaknya usia berapa baru bisa dipercayakan ya Kak Nestor ya. Untuk saya nggak tahu Kak Nestor punya anak usia berapa tahun kira-kira anak ya kita percayakan untuk naik Grab sendiri gitu ya. Ya, gitu. Ya, itu nanti kita diskusi saja. Tapi kalau menurut saya ketika anak itu sudah bisa mandiri, udah bisa secara umur sudah oke, ya kita persilakan naik Grab atau apa. Tapi kalau kayak anak saya masih kecil ya tentu tidak bisa. Nah, seperti itu mungkin. Oke, singkat saja dijawab Kak ya. Jawabannya singkat saja. Bagaimana kalau anak yang bawa motor lalu membonceng anak juga? Udah gitu motornya nggak layak pakai. Ini pertanyaan dari Kak Hudson. Oke, itu
Ini dalam lingkup pasti keluarga ya. Dan ini dalam lingkup keluarga. Artinya di sini adalah pengawasan orang tua sangat lemah sekali. Makanya kerinduan saya ke depan adalah jaringan pelayanan anak, pegiat anak, atau bahkan saya yang melakukan pelayanan anak di berbagai tempat di Indonesia adalah melakukan edukasi atau melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, mana kira-kira tindakan-tindakan yang wajar dan tidak wajar dilakukan oleh kita, oleh anak. Nah, kalau itu anak membawa kendaraan tanpa pengetahuan orang tua, menurut saya itu sudah tanggung jawab daripada orang tua tersebut sih. Jadi kalau di sini berarti kita harus melakukan edukasi kepada orang tua. Umur berapa anak ini bisa mengendarai dan juga boleh pergi? Karena menurut saya yang terjadi adalah karena kita kurang kontrol gitu. Oke, jawaban 30 detik, Kak. Kak, tindakan pertama apa yang harus kita lakukan jika terjadi salah satu kekerasan anak? Lapor. Oke, lapor ya, Kak. Ya, lapor kepada orang-orang terdekat, orang tua, dan lain sebagainya ya. Dan pada mereka yang berwajib lah. Benar ya, Kak Jen ya? Oke, terima kasih Kak Jen. Terima kasih kakak-kakak semua. Materi dari Kak Jen, informasi tentang sapa berikutnya dan tentang sesi dari Kak Jen akan kami informasikan dalam grup. Kemudian informasi dari kakak LI tadi kami juga akan informasikan di dalam grup. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami doakan Kak Jen semakin dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan percayakan, dan Tuhan tolong dalam memimpin lembaga yang Kak Jen pimpin saat ini. Mari kakak-kakak, sebelum kita menutup dalam doa, saya ajak kita untuk berdoa bersama, dan setelah foto nanti saya minta tolong kepada Kak Hendra, Bapak Pendeta Hendra, untuk berdoa buat kita semua. Mari kakak-kakak membuka videonya semua. Saya akan screenshot 1, 2. Silakan dibuka, silakan. Oke, layar pertama 1, 2, 3. Saya save dulu. Sebentar, saya save dulu. Oke, yang kedua. Sekarang yang kedua, kakak boleh buka kameranya. 1, 2, 3. Oke, silakan Kak Hendra memimpin kita di dalam doa. Mari kakak kita berdoa. Terima kasih untuk waktu kami boleh belajar bersama. Terima kasih untuk Kak Jen yang Tuhan boleh hadirkan untuk menjadi saluran berkat pengetahuan bagi kami. Tuhan terus memakai ia dalam karya-karya yang ia lakukan. Keluarganya Tuhan berkati, dan setiap apa yang diharapkan juga Tuhan mau kiranya berkenan memenuhinya. Kami bersyukur untuk Sapa yang boleh terus menjadi sarana Tuhan untuk memberkati kami semua. Tuhan berkati rekan-rekan yang mengurusnya, juga JPA, dan terima kasih untuk segala apa yang kami boleh dapatkan saat ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan di LAI. Tuhan berkati juga karya-karya yang sedang digalakkan. Tuhan mau menggunakan LAI menjadi tempat di mana banyak orang mengenal firman Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur sisa hari ini kiranya Tuhan menolong kami untuk menggunakannya dengan bertanggung jawab. Dalam Kristus, amin. Terima kasih Kak Hendra. Kakak dari fasilitator Sapa boleh stay di Zoom. Kakak, terima kasih banyak untuk semua. Sampai bertemu di Sapa berikutnya. Informasi akan disampaikan dalam grup WA. Kakak dari LAI juga boleh stay di Zoom ya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Jen, terima kasih juga. Terima kasih Kak, di pelayanan berikutnya. Terima kasih. Kak Jen stay di Zoom sebentar Kak Jen. Kak Asmoro stay sebentar. Kak Jenny, Kak siapa lagi? Kak Rini. Oke. Kak Ruth Parwata, terima kasih ya Kak, Tuhan berkati. Kak Ika Togale, terima kasih Kak Jackson, thank you ya Bang Jackson. Kak Kiren dari Jakarta. Thank you. Kak Yuliani, thank you. God bless. Kak Dewi, terima kasih Kak Dewi. Kak Epon, thank you.
Kak Joyce, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Kak Malianus Halawat, terima kasih. Kak Eva, terima kasih. Oke, Kak Novita, terima kasih. God bless. Yo, Kak ini, Kak Asmoro. Halo, gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, baik. Pak Asmoro, kapan bisa isi sapa, Pak? Ya, Pak Asmoro belum ya di tahun kemarin. Sorry, Tolong kemarin. tahun ini diluangkan waktunya, Pak. Ya, Kak Yeni, Kak Nestor, maaf kemarin itu saya lagi full banget di Kalimantan Barat. Banyak di Ya, sering desa-desa. kesana ya. Terus jarang banget ikut kegiatan-kegiatan yang online karena memang kondisinya tidak pedalaman. Oke. Kita lagi bangun itu asrama untuk anak-anak pedalaman. Jadi jemput bola, mengentaskan pendidikan anak-anak yang ada di dusun luar jauh, dikumpulkan di satu kecamatan yang ada sekolah lengkapnya. Jadi itu para Kak Yeni, mohon dukungan doanya. Ini lagi membangun 2 rumah untuk saung sekitar 82 anak yang kita tampung sementara. Di mana itu Kak Asmoro? Di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, desanya di Desa Kunyil. Tapi di Beliau. namun jangkauannya cukup luas, Kak, sampai ke Sungai Kualan. Jadi daerah Kuai, Nyek Juntai, Nyek Ayau, Nek Lalau itu yang kami jangkau. Banyaknya. Jadi banyak di kampung, banyak di desa-desa. Diberikan kesehatan terus ya Pak Asmoro, Tuhan memberkati. Pak Asmoro dengan Pak Tri ini ya yang menjadi ujung tombak yang terus pergi-pergi ke pedalaman-pedalaman desa-desa. Tuhan memberkati terus ya Pak. Kami sejak Bapak dipanggil itu dari pengurus ada tugas lain yang harus kami laksanakan juga, memberikan perhatian kepada kaum prasejahtera, tapi bukan di anak Pak. Jadi ada tugas juga yang kami lakukan. Makanya banyak tidak melibatkan teman-teman karena memang beda pengurus, beda visi yang diberikan Pak. Tetapi bersyukur juga bahwa ini juga memperjuangkan saudara-saudara kita yang prasejahtera ya. Tuhan terus memberkati Pak Asmoro di tengah-tengah kesibukan untuk terus membangun daerah di Kalimantan Barat. Kiranya nanti ada satu waktu untuk boleh sharing ya di Sapa ya Kak Asmoro. Bisa Kak, nanti kalau terus. Iya baik. Kalau Kak Tri memang tidak bisa karena meskipun beberapa saat ada di Jakarta, tetapi di lingkungan beliau kurang mendukung ya. Jadi kita berikan ruang lain kepada Pak Tri sih. Tuhan memberkati. Makasih banyak Kak. Ya nih, kebetulan saya tahun 2003 ini mau menyelesaikan studi saya sampai biar rampung. Jadi nanti rencana sih Juni wisuda. Jadi nanti kalau masih banyak di Jakarta sih untuk bulan-bulan ini. Hanya besok. Baik, nanti Kak Nestor akan atur waktunya ya Kak Asmoro ya. Terima kasih, Ya. Tuhan berkati. Antara Asmoro, Mei boleh Kak? Pilih April atau Mei? April aman. April akhir ya? April akhir boleh. Oke. Materinya apa Kak? Biar kasih tahu. Biar gampang, materinya dari Kak Asmoro aja. Yang penting itu bisa langsung menarik dan diaplikasikan oleh bagian anak. Ya. Oke. Kak Rini juga tahun ini kayaknya Kak Nestor ya. Ya, Kak Rini. Sudah bisa kayaknya tahun ini ya Kak Rini. Kak Rini yang mana ya? Kak Rini kalau bukan kakak, abang pendeta lah. Bang Eka Boleh, ya. boleh. Siap. Berdua, narasumbernya berdua. Iya, boleh. Kak Rini ini Kak Asmoro melayani di Serang apa Tangerang ya Kak ya? Di Tangerang. Serang ya? Tangerang ya. Suami Oke. Kak Rini ini pendeta
BNKP Kak Asmoro, preses ya Kak ya, atau PSS pendutaan BNKP wilayah ya. 45. Iya. Dan sekitar. Wilayah Lampung sampai Surabaya. Wilayah Lampung dan Banyak Jawa. banyak pergumulannya Kak Rini, Kak Asmoro, Banyak. tetapi tetap tangguh di tengah pergumulan yang berat. Amin. Puji Tuhan ya Kak ya. Puji Tuhan Kak Yeni. Kita doakan jadi Eporos di masa mendatang ya Bapak Ibu. Aduh, enggak kepikiran. Oke, baiklah Kak. Kak Rini bulan Mei ya Kak Rini. Bulan Mei oke lah, tak coba ya. Emang ada sih yang sudah saya siapin. Cuma masih mikir-mikir sih. Soalnya banyak sekali ahli-ahlinya ahli di ini Sapa, jadi agak keder. Enggak, kita sama-sama belajar kok Kak. Ngajarin itu Kak yang tempo hari tes saya di itu di Oh yang itu. Ya. Janganlah. Itu kan harus keluar dulu bukunya itu. Saya bantu nanti dalam doa tapi ya. Iyalah, oke lah. Nanti Oke. yakin. Baiklah, kita berdoa ya Kak Bang Pak Asmoro boleh memimpin kita Kak. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk sampai hari ini JPA tetap bergerak dan kami boleh saling melayani dan memperkuat jaringan untuk para pelayanan anak, penggiat anak, dan orang-orang yang mencintai pelayanan anak. Berkati Kak Nestor, Kak Yeni yang luar biasa, yang sampai hari ini tetap semangat untuk memfasilitasi guru-guru sekolah minggu, bahkan penggiat anak. Memberkati Kak Rini juga dalam pergumulan dalam pelayanannya. Terima kasih atas segala anugerah Tuhan buat malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Asmoro. Terima kasih banyak Pak Asmoro, Kak Rini, Bang kasih, Kak Nestor Yeni, untuk Kak pelayanan hari Nestor. ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Saya tutup ya. God bless Yo, you. yo, makasih. God bless. Mari, dadah. Dah. Hai, bilang bye.